Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Lebaran lagi. Iya ya, Lebaran juga. Hari bagus buat koruptor. Agustusan juga. Hari bagus buat koruptor teman-teman. Kenapa saya pakai bahasa Lebaran dan Agustusan teman-teman? Ya, itu adalah hari-hari di saat koruptor mendapatkan remisi biasanya teman-teman. Saya mau bahas mengenai berita yang sedang viral hari ini teman-teman, yaitu salah satu koruptor kakap ya, mengenai korupsi EKTP saat itu dramanya luar biasa ya. Kalau teman-teman masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu, itu ada pejabat korup tentang EKTP, itu ada drama-dramanya, ada yang ketabrak lah, yang benjol lah kepalanya dan sebagainya. Siapa dia? Ya, itu ketua DPR waktu itu ya, Setia Novanto. Dia dipenjara berapa tahun lah ya, lumayan lama teman-teman. Tapi Agustusan hari ini mendapatkan bebas bersyarat. Wow. Saya tuh kalau ngomongin koruptor teman-teman ya, di jalan di mana-mana ketemu masyarakat sudah males mendengar kata-kata pemberantasan korupsi karena rakyat sudah apatis mendengarkan kata-kata itu teman-teman. Bahkan setiap ada berita di TV koruptor bebas bersyarat, koruptor mendapatkan remisi, rakyat sudah mendengarkan hal seperti itu sudah kayak apa ya? Ya gimana nggak ya, rakyat memikirkan beras harian aja udah pusing, pajak belum dibayar ya. Kayak saya nih teman-teman, pajak belum bayar ya, lagi nabung dulu ya, karena rakyat kecil ya, nabung dulu 1.000, 2.000, nanti kalau udah cukup bayar pajak. Nah, kalau mau bayar pajak nabung dulu teman-teman, rakyat kecil tuh taat bayar pajak ya. Nah, setelah bayar pajak dikorupsi sama koruptor. Wow, nikmat banget tuh koruptor teman-teman ya. Pajak kumpulin dari rakyat kecil, rakyat biasa, diambil sama dia untuk keluarganya, untuk kelompoknya. Di penjara, bebas bersyarat. Wow, nikmat banget di negeri ini ya teman-teman. Oke, saya membacakan artikel, nih baru saja saya bikin artikel yang lucu-lucu teman-teman ya. Koruptor dapat remisi jelang Agustusan. Ini republik atau reality show? Wow, ini luar biasa menggelitik ya. Rakyat perutnya sampai keroncongnya gara-gara belum makan nih teman-teman. Nggak ada beras di rumah. Di sisi lain, koruptor, wow, leha-leha, pesta dan sebagainya. Setiap tahun bulan Agustus datang bawa semangat kemerdekaan. Lagu Hari Merdeka diputar di mana-mana, bendera berkibar, dan rakyat kecil masih sibuk mikirin merdeka dari apa yang kita ini ya. Kita ini merdeka dari apa ya? Wah, matahari itu sudah mulai meninggi nih, kita harus cari makan hari ini teman-teman. Tapi ada satu kaum yang benar-benar merdeka, yaitu koruptor. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Agustusan bukan cuma hari besar nasional, tapi juga hari besar bagi para pencuri uang negara. Wow, remisi dapat, bebas bersyarat siap, mau ditambahin martabak telur juga bisa. Boleh juga ya. Kejahatan luar biasa, hukum luar biasa, ya bener aja kata rakyat seperti itu teman-teman. Katanya kejahatan luar biasa ya. Dulu saat kampanye pemerintah ya, termasuk Presiden Prabowo dengan gagah berani menyebut korupsi sebagai extraordinary crime, alias kejahatan luar biasa katanya. Koruptor bakal dikejar sampai ke Antartika. Tapi kenyataannya bukan dikejar, malah dikasih karpet merah ya. Ini anti klimaks namanya teman-teman. Coba bayangin seorang paling ayam dihukum lebih keras dibanding maling uang rakyat triliunan. Ini kenyataannya. Bedanya yang satu nyolong karena lapar, yang satu nyolong biar bisa beli jet pribadi, villa di Bali, dan sandal hotel buat koleksi. Lucu ya guys. Koruptor hari ini bisa masuk penjara dengan kamar ber-AC, masih bisa update Instagram, kadang malah ikut arisan napi, dan puncaknya dapat remisi kemerdekaan. Loh, emangnya yang mereka perjuangkan itu kemerdekaan,
atau kemewahan hasil nyolong katanya. Indonesia maju tapi moral mundur tuh. Suara rakyat teman-teman. Kita sering dengar slogan Indonesia maju, tapi apa bisa maju kalau pencuri uang negara terus dimanja? Ya, pertanyaannya ya. Bayangkan, uang yang seharusnya buat bangun sekolah, rumah sakit, jalan, dikorupsi. Terus pelakunya dihadiahi potongan masa hukuman. Cukup bilang saya menyesal. Wow, ironis sekali ya teman-teman. Sambil pakai batik, selesai urusan. Lucunya lagi, koruptor kadang bisa kawin dalam penjara, ngerayain ulang tahun, bahkan bisnis tetap jalan di lapas atau coworking space. Jadi lapas itu sebagai coworking space ya, tempat kerjanya para koruptor. Solusi ngakak tapi serius. Nah, kerangka yang terbuka sajalah. Jangan hotel bintang 3. Nah, ini saya jelasin nih teman-teman. Kalau ini saya setuju nih hukumannya ya. Kalau kita benar-benar mau bikin jerah hukum koruptor, jangan pakai cara basa-basi hukum. Ya, sudah saatnya penjara koruptor dibikin di lapangan terbuka. Nah, ini saya baru setuju teman-teman. Bukan AC lagi ya, bukan sel tapi ber-AC. Biar kena panas, hujan, dan rasa malu. Itu hukuman itu lebih berat teman-teman. Hukuman seperti ini ya. Hukuman di lapangan. Pakaian dan tahanan jangan baju batik pas di sidang, tapi kaos oblong bertuliskan saya maling uang rakyat. Gitu teman-teman ya. Harus dirubah cara hukumannya buat koruptor. Aktivitas hariannya apa? Disuruh nyapu jalan sambil bawa papan tulis jumlah kerugian negara. Ya. Biar tahu kerugian negara berapa. Mungkin terdengar ekstrim, tapi lebih ekstrim mana? Membiarkan maling uang negara hidup nyaman, sementara rakyat makan nasi garam. Ini real teman-teman, ya. Banyak sekali rakyat masih makan nasi garam hari ini. Ironis ya. Kita yang waras harus bicara. Kita gak boleh diam. Kalau diam berarti kita setuju dengan negara ini berubah jadi panggung sirkus, di mana koruptor jadi badut yang tetap dibayar mahal. Oh iyalah, baru saja dibayar gajinya naik ratusan juta teman-teman, joget-joget, tapi di sisi lain rakyat yang diwakili sedang nyari sesuap nasi teman-teman. Lagi-lagi kita harus bilang ini bukan sekedar soal hukum, ini soal moral, integritas, dan masa depan. Kalau negara ini mau maju ya teman-teman, koruptor harus dijadikan musuh publik nomor 1 ya. Bukan malah jadi tahanan VIP yang bisa keluar masuk seperti tamu hotel. Wow, ironis sekali ya, rakyat sudah paham teman-teman. Penutup, merdeka dari penjara, tapi rakyat masih terpenjara. Tanggal 17 Agustus seharusnya jadi momen refleksi nasional. Siapa yang benar-benar merdeka? Rakyat yang masih terjepit dengan beras, BBM, dan cicilan, atau para koruptor yang tertawa sambil menunggu bebas lebih cepat? Kalau pemerintah serius mau kejar koruptor sampai ke Antartika, tolong jangan pakai Kompas yang arahnya ke Bali katanya. Atau jangan-jangan koruptor udah naik kapal pesiar, tos-tosan sama pejabat yang pura-pura lupa siapa yang mereka bela. Oh, rakyat sudah cerdas ya teman-teman. Cerdas sekali nih. Wah, gimana ya teman-teman ya menyikapi suara rakyat seperti ini ya. Jadi itulah teman-teman ya, kenyataan hari ini. Rakyat sebenarnya sudah paham, sudah merasa ya, tapi apa yang bisa diperbuat teman-teman? Setiap mau pemilu didatangi, ya dirayu-rayu, makan bareng, duduk bareng, joget bareng, ya sama emak-emak. Tapi akhirnya setelah menjabat nggak pernah datang lagi. Wow, silahkan ya teman-teman. Kita hanya bisa ketawa kecil sambil ngelus dada. Apa seperti ini ya yang dipertontonkan. Jadi koruptor bebas, rakyat ya gimana? Tetap saja teman-teman ya. Kalau nggak cari makan sendiri nggak makan, nggak kerja sendiri nggak makan, ya itu wajib ya, kerja keras itu wajib. Tapi setidak-tidaknya jangan dipertontonkan ya. Koruptor harus berantas habis. Ya itu karena uang rakyat, uang pajak rakyat teman-teman. Aduh, kalau teman-teman rasakan ya, jadi orang kecil. Luar biasa teman-teman ya. Dikejar-kejar pajak, waktunya jatuh tempo harus bayar pajak. Tapi di sisi lain dikorupsi. Wow, miris ya. Oke teman-teman, itulah artikel singkat. Sampai jumpa.